Setelah kita membuat use case ya, maka selanjutnya kita akan mengimplementasikan user repository ya teman-teman. Nah, karena kita menggunakan PostgreSQL, maka kita akan menuju ke infrastructure, kemudian folder PKSQL. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file bernama userpk.go. Ya, ini adalah implementasi dari user repository ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, pertama kita membuat type user repo struct ya teman-teman yang berisi DB ya. Kemudian kita bikin instansiasinya, bikin new functionnya bernama new user repo pg ya, karena kita beri pg karena menandakan kita sedang pakai PostgreSQL dengan parameter DB yang nanti akan dikirim ke struct user repo ya teman-teman, seperti ini. Kemudian lanjut kita akan implementasi semua function yang ada di user repository ya. Nah, kita akan implementasi ini semua. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebih. Jadi setelah kita bikin struct dan juga instansiasi kelasnya, selanjutnya kita bikin function all get by ID, kemudian get by email, dan juga yang terakhir adalah create. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita buat di user repository ya. Nah, kenapa user repository ini terpisah dengan PGSQL ya? Karena user repository ini bisa jadi di kemudian hari atau di kedepannya itu tidak hanya diimplementasikan di PostgreSQL ya, mungkin nanti juga diimplementasikan dengan Redis misalkan, atau dengan database yang lain, MySQL ya, atau MongoDB. Nah, maka dari itu kenapa dia itu terpisah ya. Jadi interface-nya itu terpisah, tidak seperti di use case yang interface-nya itu dia di sini nih. Karena kemungkinan interface ini ya kalau di use case itu interface ini tuh hanya digunakan oleh use case ini dan tidak akan digunakan oleh use case yang lain. Nah, beda dengan repository. Dan di repository itu kemungkinan dia itu dipakai oleh database yang berbeda mungkin atau dipakai oleh hal yang lain ya, seperti itu. Nah, jika kalian ada pertanyaan
silakan komentar di bawah. Jadi paham ya teman-teman, untuk implementasi dari PostgreSQL-nya, yaitu dia implementasi user repository.